sanksi yang diberikan atas perilaku supporter ini yang dianggap, yang saya bilang tadi itu dinilai diskriminatif, ya itu sebesar 400 juta rupiah, ya hampir 500 ya. Ini cukup besar dirasakan ya, PSSI merasa rugi. Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain 1-0 pada laga ke-8 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanggal 25 Maret lalu, harus dibayar cukup mahal. Buntut dari pertandingan itu, Timnas Indonesia mendapat sanksi dari FIFA. Dalam surat yang dikirimkan ke PSSI, FIFA menyatakan sejumlah supporter Indonesia melakukan pelanggaran diskriminasi saat laga Timnas Indonesia versus Bahrain berjalan 80 menit. Ada ujaran xenofobia di sana. Xenofobia adalah rasa takut, tidak suka, atau bahkan kebencian terhadap orang asing atau orang yang dianggap berbeda, baik dari segi fisik, budaya, maupun kewarganegaraan. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menyebut PSSI mendapatkan denda mencapai 400 juta rupiah. Laga kandang terdekat Timnas Indonesia juga berpotensi dikurangi jumlah penontonnya sebanyak 15% dari kapasitas stadion. Kabar ini ikut disorot media Cina, 163, khususnya menjelang pertemuan Timnas Indonesia kontra tim negeri tirai bambu pada awal Juni nanti. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno, tanggal 5 Juni 2025 untuk pertandingan ke-9 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media tersebut menulis sejumlah keuntungan yang bisa didapatkan Timnas Cina dalam lawatan ke Jakarta awal bulan depan. Bagi Timnas Cina, ini tentu saja menjadi kabar baik. Pertama, Stadion GBK yang menjadi kandang tim Indonesia dapat menampung 77.000 orang. Dengan menutup 15% kursi penonton, jumlah orang yang hadir akan berkurang sekitar 10.000 orang. Hal ini sangat berbeda dengan rencana awal PSSI. Awalnya berharap akan terisi penuh untuk menciptakan suasana kemenangan bagi tim tuan rumah. Tulis 163 edisi Senin, 12 Mei 2025. Media tersebut menambahkan, dua keuntungan lain yang bisa dimanfaatkan Timnas Cina adalah kondisi skuad merah putih yang juga terancam pincang dengan absennya beberapa pemain karena cedera maupun akumulasi kartu. Martin Paes dan Marcelino Ferdinand dipastikan absen karena akumulasi kartu. Sementara Kevin Dix dan Dean James juga diragukan bisa bermain karena cedera bersama klubnya. Setelah mendapat hukuman berat dari FIFA, supporter mereka tidak berani bertindak gegabah. Ini sudah kedua kalinya tim Indonesia mendapat hukuman berat dari FIFA. Kalau sampai ketiga kalinya, bisa jadi tim akan didiskualifikasi. Ulasan media 163. Kemudian selain denda berat yang dijatuhkan FIFA menjelang laga hidup mati itu, tim Indonesia juga harus kehilangan beberapa pemain karena skorsing, cedera, dan masalah lainnya. Kekuatan tim akan sedikit terpengaruh. Lanjut isi pemberitaan tersebut. Posisi Timnas Indonesia sebagai tuan rumah lebih menguntungkan untuk lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia ada di posisi keempat dengan nilai 9, sementara Cina di peringkat terbawah dengan nilai 6 dan hanya menyisakan 2 pertandingan saja. Cina baru saja menelan 2 kekalahan beruntun pada periode Maret 2025, masing-masing digasak Arab Saudi 0-1 dan Australia 0-2. Sedangkan Timnas Indonesia sukses menggilas Bahrain 1-0, meski sebelumnya dihajar Australia 1-5. Indonesia bermain di kandang, dan baru pertama kali melakoni laga penting dan krusial seperti ini. Mereka sebenarnya sangat gugup. Asalkan Timnas Cina berani mencoba dan meraih 3 poin, maka pada dasarnya sudah setengah kaki melangkah ke babak playoff. Pungkas isi pemberitaan 163 atau 163.